Tahukah kalian bahwasanya iblis pernah dipenjara oleh Nabi Sulaiman? Mau tahu kisahnya? Simak di Ada Apa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada apa Islam? Iblis adalah makhluk Allah yang diusir dari surga karena iblis tidak menaati perintah Allah. Kemudian iblis diturunkan ke dunia. Saat terusir dari surga, iblis berucap dengan nada sumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam, sehingga manusia yang tergoda rayon iblis akan hanyut dalam maksiat kepada Allah. Mungkin pernah terlintas di pikiran kita, kenapa Allah tidak melenyapkan iblis agar tidak ada lagi manusia yang tersesat. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa Allah Maha Tahu atas segala sesuatu. Nabi Sulaiman diberi kekuasaan yang menakjubkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman mampu menundukkan jin, manusia, dan binatang sehingga mereka patuh terhadap apa-apa yang Dia perintahkan. Terdapat riwayat yang menjelaskan Nabi Sulaiman memperkerjakan iblis untuk membawa dan mengimpor batu-batuan, pasir, serta bahan bangunan lain untuk mendirikan bangunan-bangunan yang megah. Iblis memang tunduk dan patuh terhadap Sulaiman, namun mereka tetap teguh pada ucapan, yaitu menyesatkan anak cucu Adam. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar dirinya diberi kuasa untuk memenjarakan iblis, agar manusia tidak lagi melakukan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap." Namun Sulaiman memohon seraya berkata, "Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan." Nabi Sulaiman kembali memohon, "Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja." Kemudian Allah menjawab Nabi Sulaiman, "Bismillah," dengan menyebut nama Allah, "tangkaplah iblis." Setelah mendapat izin dari Allah, Nabi Sulaiman menangkap iblis, mengikat dan memenjarakannya agar tidak ada lagi yang menyesatkan manusia. Sahabat, ada apa Islam? Apakah dampaknya dan akibatnya jika iblis ditangkap atau dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikisahkan, suatu pagi Nabi Sulaiman mengutus seseorang pergi ke pasar untuk menjual tas buatannya. Sampai di pasar, dia kaget karena tidak menemukan seorang pun yang ada di pasar. Kemudian pulang dan memberitahu fenomena ini pada Nabi Sulaiman. Karena tas buatannya tidak terjual, malam itu Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi yang sangat kaya raya. Namun, meski dengan kekayaan dan kekuasaan tersebut, ternyata Nabi Sulaiman mencari makan dari rezeki yang diperolehnya dengan berjualan tas di pasar. Padahal di dapur sang raja setiap hari selalu dimasak 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Pada hari berikutnya, anak buah Nabi kembali ke pasar untuk berjualan tas. Namun hal yang sama kembali terjadi. Pasar kosong dan tidak berpenghuni. Ternyata setelah dicari tahu, manusia lebih banyak memilih menutup pasar. Mereka pergi ke masjid dan menuju kuburan untuk mengingat kematian. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju ke akhirat tanpa memperdulikan lagi keindahan duniawi. Hal ini tentu membuat sang Nabi keheranan apa yang sedang terjadi, pikirnya. Nabi Sulaiman lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kenapa orang-orang tidak mencari nafkah?" Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah kukatakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Mendengar jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan untuk melepas iblis dan bala tentaranya setelah selama 3 hari dipenjara oleh pasukan Nabi Sulaiman. Dan benar saja, keesokan harinya pasar kembali ramai. Manusia kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Sahabat, ada apa Islam? Kita jangan berprasangka buruk terhadap ciptaan-ciptaan Allah, meski dia kita anggap tidak berguna sekalipun, karena Allah lah yang Maha Tahu apa yang Dia ciptakan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.